Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ica. Perkenalkan, nama saya Nur Jayati, calon guru penggerak angkatan 11. Menghadap Ibu dalam rangka ingin mewawancarai. Ini adalah tugas dari modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pimpinan. Nggih. Izinkan saya, Ibu, nggih. Nggih, monggo lanjut Bu Ica. Nggih, terima kasih, Bu. Untuk yang pertama, Ibu, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu itu adalah selama ini dapatkah Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu adalah dilema etika atau bujukan moral, Ibu? Baik Bu Ica, untuk pertanyaan Bu Ica, apakah selama ini saya bisa mengidentifikasi tentang dilema etika atau bujukan moral? Insya Allah bisa. Karena apa? Sebagai kepala sekolah, kami mempunyai juga tanggung jawab moral untuk itu. Namun tidak menutup kemungkinan ketika dihadapkan pada yang dikatakan Bu Ica tadi, bujukan moral atau Dilema sebagainya, etika. dilema etika, Nggih. tetapi kita tetap harus pada poros yang benar. Gitu ya Bu Oke, ya. yang berarti memang bisa ya, Bu ya? Bisa, insya Allah. Oke, Ibu. Untuk pertanyaan yang kedua, Ibu, selama ini gitu, Ibu, bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, Ibu? Baik, untuk pengambilan keputusan biasanya kita mengambil keputusan tersebut harus sesuai dengan peraturan yang ada yang diberlakukan. Namun kita juga harus bisa memilih dan memilah mana yang tingkat kesalahannya lebih kecil. Oh, gitu. Oke, terima kasih Bu Siti. Ini kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Untuk hal itu biasanya yang timbul di hati adalah adanya pertentangan antara peraturan dan hati nurani, Bu. Sehingga kita ketika akan mengambil keputusan kita harus memikirkan adanya peraturan, kemudian ada juga rasa belas kasihan, Bu. Dua hal itu ya, Bu ya. Selanjutnya, apakah Ibu ini dalam menyelesaikan atau pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika itu apakah Ibu menggunakan jadwal tersendiri ataukah secara langsung pengambilan keputusan saat itu juga? Biasanya yang saya lakukan pengambilan keputusan seketika, Bu. Ya, apabila itu memang harus kita selesaikan saat itu, kita selesaikan saat itu tanpa menunggu jadwal supaya masalah segera terselesaikan dengan baik. Oke. Pertanyaan selanjutnya, adakah faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika? Pasti ada Bu Ica, di antaranya lingkungan sekolah yang kondusif, rekan-rekan sejawat yang mendukung dengan baik, dan juga tidak lepas adanya kerjasama yang baik dengan komite sekolah. Jadi sangat terjalin baik. Mengikut sertakan semua lini dari warga sekolah itu ya. Betul. Ini pertanyaan terakhir Ibu dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Menurut saya setiap permasalahan pasti ada solusi yang terbaik Bu Ica, namun di dalamnya ini adalah bagaimana kita memperhatikan kebutuhan siswa didik kita, sehingga keputusan yang terbaik itu bisa kita pertanggungjawabkan dan yang paling penting tidak merugikan anak didik kita. Gitu Bu Ica. Terima kasih banyak Ibu, semua yang sudah Ibu sampaikan tadi semoga bisa bermanfaat buat saya.
kemudian saya bisa pakai nanti di tempat saya bekerja juga, bisa jadi pengalaman saya juga, pelajaran buat saya. Terima kasih banyak sudah mengganggu waktunya juga, saya mohon maaf kepada Bu Sama-sama, Siti Bu Ica. karena harus meluangkan waktu wawancara seperti ini nggih. Saya akhiri nggih Ibu. Inggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang Bu Ica. Semoga mendapatkan sesuatu yang bermanfaat ke depannya. Amin. Terima kasih.
Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pimpinan. Bolehkah saya mewawancara Bu Bre? Silakan. Berkenan Bu Bre? Berkenan. Semoga ada guna manfaat. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Bre kalau sudah berkenan. Saya mulai ya Bu Bre. Untuk pertanyaan pertama Bu Bre. Jadi selama ini Bu Bre dalam kepemimpinan Bu Bre dapatkah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Gimana Bu? Sudah, kalau mengidentifikasi jelas harus ada ya itu selaku pimpinan itu melewati cara-cara yang bisa pendekatan, bisa jadi kalau ada wali yang menjemput itu saya ajak berbincang-bincang. Jadi dari situ ada wali murid yang karena merasa sudah enak berbicara dengan kepala sekolah, bahkan ada yang pernah ini semenjak guru kepala sekolah ini saya kalau mau sharing ya hitungannya itu saya tidak kabur begitu. Jadi saya identifikasinya dari tulisan saya bahkan saya memantau di lingkungan, memantau belajar dari situ. Itu berarti selama ini memang ada gitu ya Bu ya. Pertanyaan kedua ya Bu Bre, selama ini gitu Bu Bre, bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini gitu, terutama untuk kasus-kasus di mana di situ tuh ada dua kepentingan yang intinya sama-sama benar, gitu Bu, yang mengandung nilai kebajikan tadi itu gimana Bu? Oke, kalau yang sudah saya lakukan ini tidak sama dengan yang lain ya. Kalau saya itu apalagi kalau ada laporan gitu ya, yang laporan itu saya tangani dulu, saya ajak berbincang-bincang dulu, permasalahannya apa gitu, saya ajak dulu siapa yang berhadapan dengan saya. Dari situ saya bisa memberi masukan, oh maksudnya itu, contohnya aja ya, misalnya ada anaknya itu yang bertengkar misalnya ini ya, dan sudah terjadi memang ini pernah terjadi, itu sudah pulang sekolah. Otomatis teman-teman sudah jamnya pulang ya pulang. Anak ini belum dijemput sama orang tuanya. Orang tuanya juga tidak memberitahu kalau belum bisa jemput. Itu akhirnya kebetulan saya yang masih ada itu besoknya orang tua datang. Akhirnya kan saya memang tahu kalau anak ini terjadi seperti ini. Saya konfirmasi dulu anaknya ikut gitu ya. Kenapa? Nah ini kan dari satu sisi dulu. Besoknya saya yang satunya gitu. Orang tuanya saya undang, bukan saya panggil, saya undang. Ini saya ajak bicara dulu gitu. Saya ajak bicara sama anaknya, kamu diapakan misalnya gitu, diapakan kok sampai terjadi seperti ini. Otomatis kan anaknya berbicara karena yang satunya tidak ada di tempat. Nah, satu sudah, yang satunya sudah, orang tuanya saya ajak berbicara, makanya kalau misalnya nggak bisa jemput, dia harus menghubungi wali kelasnya. Jadi wali kelasnya nggak keburu pulang meskipun jam 3 gitu. Jadi kita pulangnya kan jam 3. Jadi bisa ibu, pak, mohon maaf karena saya belum bisa jemput jam 3 pas, maka saya minta tolong anak saya dikondisikan dulu. Harusnya begitu. Jadi waktu itu ya selesai pulang sudah dulu itu belum mengatasi karena apa? Guru kelasnya juga belum ada. Barulah besoknya itu ada yang atasi dulu. Saya ajak omong-omongan pendekatan itu biar nggak marah. Yang satunya besoknya baru kalau sudah saya pertemukan dua-duanya bersama wali kelasnya. Supaya apa? Nggak terjadi miskomunikasi. Dari situ pengalaman saya setelah ada dua-duanya, dua orang tuanya, anaknya, wali kelasnya, di situ akan belajar evaluasi dari kegiatan apa kejadian tersebut. Jadi kalau kita pulang nggak moro-moro pulang punya jam 3 dikasihkan dulu anak-anak sudah dijemput. Itu kan nggak setiap hari seperti itu. Jadi yang sudah saya lakukan itu ternyata kedua orang tua saling memahami, kemudian nggak lagi melakukan yang seperti itu ya, hanya canda-candaan sama orang tua, tapi kan itu sudah berkaitan dengan bullying. Anak perlu diberi
tahu bahwa itu sudah termasuk bullying verbal. Nah itu anak-anak memang waktu itu belum paham, sehingga saya ada program anti bullying, mengatasi bullying, mendatangkan narasumber. Jadilah semua bisa terselesaikan dengan baik, antara orang tua tidak marah-marah, tidak anakku merasa tersakiti, yang ini tidak merasa begitu, saling minta maaf, dan gurunya mengerti bahwa oh kalau begitu saya nggak murung-murung rangkul pulang, lihat dulu, atau menghimbau kepada di grup kelas itu kan ada, jadi menghimbau kepada orang tua kalau memang belum bisa jemput maka harus WA. Kalau gurunya pas mau ada keperluan yang nggak bisa ditinggalkan karena ada jemputnya juga, maka bisa minta tolong karena penjaga saya ada yang menempati rumah dinas itu, jadi bisa dititipkan di situ. Wali kelasnya tinggal menghubungi ibu karena saya ada keperluan, ini anaknya di rumah penjaga sekolah di rumah Pak Agus. Akhirnya kan sama-sama enak dan alhamdulillah cara itu lebih mengena. Jadi memang yang mengharuskan saya ada, kadang-kadang itu wali kelas kan tugasnya banyak, tahu anaknya bicara tidak semuanya langsung bisa jernih, makanya saya dilibatkan, saya senang aja. Kadang saya memang melibatkan diri bukan tidak percaya sama wali kelas, bukan, tapi saya membantu wali kelas tersebut untuk barangkali ada